Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas bisakah seorang Hashira menguasai lebih dari satu gaya pernapasan. Di dunia Demon Slayer, gaya pernapasan adalah teknik yang wajib diketahui oleh semua Hashira atau Demon Slayer. Gaya pernapasan singkatnya adalah teknik pedang khusus yang meningkatkan asupan oksigen para pengguna dan juga bisa meningkatkan kekuatan fisik, refleks, fokus, dan juga kecepatan mereka semuanya coy. Hashira yang merupakan anggota pembasmi iblis dengan peringkat paling tinggi mampu menguasai dan mengendalikan jurus pernapasan mereka sepenuhnya, yang juga memungkinkan mereka untuk bisa melawan iblis di level mereka sendiri. Ini berarti juga bahwa jurus pernapasan memberi manusia keunggulan dan juga kecepatan, serta refleks yang mungkin mereka butuhkan untuk berhasil mengalahkan iblis yang terkuat. Karena sejatinya kemampuan iblis lebih unggul daripada manusia itu sendiri, jurus pernapasan sangat penting bagi para Hashira. Namun bagaimana jika seorang Hashira dapat menguasai lebih dari satu jurus pernapasan? Apa yang dibutuhkan untuk belajar gaya pernapasan? Jika berbicara tentang gaya pernapasan, masing-masing dari mereka sangat terspesialisasi, yang berarti bahwa Hashira perlu menjalani pelatihan dan disiplin yang sangat intens selama bertahun-tahun agar gaya pernapasan menjadi satu dengan tubuh penggunanya. Misalnya, teknik pernapasan air hanya berfokus pada fluiditas dan seberapa baik pengguna dapat meniru gerakan alami air. Sedangkan pernapasan guntur sendiri lebih berfokus pada kecepatan dan juga ketepatan. Teknik pernapasan tidak hanya berfokus pada teknik pedang, tetapi juga seberapa baik tubuh pengguna dapat dikondisikan. Ini berarti setiap tubuh mereka seperti otot dan pola pernapasan mereka perlu diselaraskan dengan gaya pernapasan yang mereka pilih. Proses menguasai satu gaya pernapasan saja merupakan tantangan yang luar biasa besar bagi seorang Hashira. Jumlah dedikasi yang dibutuhkan sangat intens, begitu pula memori otot yang dibutuhkan untuk mengingat apa yang perlu dilakukan untuk mengeksekusi bentuk serangan tertentu. Jika saja seorang Hashira mencoba menguasai lebih dari satu gaya, mereka perlu mengkondisikan ulang pikiran mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat beralih di antara keduanya, dan ini membutuhkan tingkat konsentrasi mental yang sangat luar biasa tinggi, yang pada gilirannya mungkin akan dapat menyebabkan ketegangan pada penggunanya. Ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam pertempuran yang menyebabkan kelelahan. Secara praktis akan lebih masuk akal bagi seorang Hashira untuk fokus pada satu gaya pernapasan tunggal daripada banyak. Karena dengan cara ini mereka dapat mengembangkan satu gaya pernapasan dan menguasainya sepenuhnya, menjadikannya sekuat mungkin. Selain itu, setiap gaya pernapasan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hashira sendiri akan memilih gaya pernapasan yang paling cocok dengan kemampuan dan gaya bertarung mereka untuk memaksimalkan kekuatan mereka sendiri. Korps Pembasmi Iblis menggunakan sistem kelas untuk menentukan kemampuan para pembunuh iblis. Hashira sebagai pilar tertinggi hanya diizinkan memiliki satu gaya pernapasan utama untuk menunjukkan penguasaan dan kekuatan mereka. Selain itu, beberapa Hashira bahkan menciptakan gaya pernapasan mereka sendiri, atau juga menggabungkan elemen dari gaya pernapasan lain untuk menciptakan teknik yang lebih kuat. Seperti gaya pernapasan cinta milik Mitsuri Kanroji yang menggabungkan pernapasan api dan fleksibilitas tubuhnya. Pengguna yang memiliki lebih dari satu gaya pernapasan. Tidak banyak karakter dalam seri Demon Slayer yang diketahui mampu menggunakan dua jurus pernapasan, satu-satunya pengecualian adalah Tanjiro. Dalam seri tersebut ia awalnya berlatih dengan pernapasan air sebelum ia mampu menemukan kemampuannya dalam pernapasan matahari. Sementara Tanjiro mampu menggunakan kedua jurus pernapasan, ia kemudian lebih berfokus pada pernapasan matahari karena ia lebih sesuai dengan kemampuan alaminya coy. Manusia yang berubah menjadi iblis bulan atas, Kokushibo, juga merupakan contoh seseorang yang akhirnya memilih untuk fokus pada tekniknya sendiri. Awalnya ia dilatih oleh saudaranya yaitu Yorichi dalam pernapasan matahari, tetapi ia tidak dapat menguasainya. Ia kemudian beralih ke pernapasan bulan yang lebih sesuai dengan gaya bertarungnya. Beberapa contoh penting lainnya adalah Tengen dan penggunaan pernapasan suara yang berasal dari pernapasan petir. Mitsuri Kanroji juga memperoleh teknik pernapasan cinta dari pernapasan api seperti yang dijelaskan tadi coy.
Namun adaptasi ini tidak sama dengan menguasai dua teknik, melainkan hanya evolusi yang dipersonalisasi dari gaya pernapasan yang sudah ada. Karena menguasai dua teknik pernapasan dapat terbukti sangat sulit bahkan bagi para Hashira tingkat tinggi ini. Meskipun modifikasi gaya pernapasan telah diperlihatkan dalam serial ini, penguasaan sejati dari dua atau lebih teknik pernapasan sangatlah jarang. Meskipun peluang Hashira di masa depan untuk bisa mewujudkan dan menyempurnakan kedua gaya pernapasan bukanlah hal yang mustahil, namun tetap saja hal itu masih belum terlihat hingga hari ini coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai bisakah seorang Hashira menguasai lebih dari satu gaya pernapasan. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.